Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wa ulama'is su'i. Faslun fi afatil ilmi, pasal tentang bencana bagi orang yang punya ilmu. Wa bayani alamati ulama'il akhirati, dan penjelasan tentang ciri-ciri ulama akhirat, wa ulama isu'i, dan ulama su'. Enggak selamanya orang yang punya ilmu itu pasti bahagia. Makanya ada bahasan tentang bencana-bencana bagi orang yang memiliki ilmu. Kemudian kita juga harus tahu ciri-ciri mana yang ulamaul akhirah, mana yang ulama su'. Atau bahasa lainnya ulamaud dunya. Bahasa lainnya ulamaul akhirah adalah ulama yang dengan ilmunya dia berusaha untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Sedangkan ulama dunya atau ulama su, orang-orang yang dengan ilmunya mereka niatkan untuk meraih keuntungan duniawi, meraih jabatan, meraih harta, mendapatkan harta. Itu namanya ulama dunia, ulama su. Jadi ada dua kategori, ada ulama akhirah, ada ulama su. Tinggal lihat dah masing-masing di diri kita. Kita ini belajar tujuannya buat apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati, orang yang paling dahsyat siksaannya di hari kiamat nanti, alimun la yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, orang alim yang ilmunya dibikin tidak bermanfaat oleh Allah. Karena kita balikin lagi, ilmu itu baru bisa bernilai, baru bisa bermanfaat kalau diamalkan, kalau diterapkan. Seseorang bisa jadi mulia kalau ilmunya diamalkan, diterapkan. Kalau ilmunya tidak diamalkan, bahkan di sini dia yang nanti akan mendapatkan siksaan paling dahsyat. Karena memang dalam hadis lain juga Rasul
menjelaskan al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmun alal lisani, fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi. Yang pertama ilmu yang cuma di lidah, dan itu yang nanti akan menjadi hujjah Allah buat makhluknya. Itu yang nanti bakal didedes, diminta oleh Allah pertanggungjawaban kalau ilmunya cuma di lidah. Yang kedua baru dah wa ilmun fil qalbi, ilmu yang adanya di hati. Fadzalikal ilmun nafi, itulah yang disebutnya ilmu yang manfaat. Karena biasanya ilmu yang sudah meresap ke dalam hati akan tercermin lewat amal perbuatan, merembes ke anggota badan, badannya jadi mengamalkan ilmu. Kalau ilmunya sudah masuk dalam hati. Kalau baru di lidah, biasanya cuma pintar ngomong doang, tapi dia sendiri nggak bisa ngamalin, nggak bisa nerapin ilmu. Apa ngomongnya? Hati-hati tuh. Meskipun kita baru punya ilmu sedikit, ya kalau bisa yang sedikit itu kita amalkan. Jangan nunggu banyak dulu baru ngamalin. Dari yang sedikit ini kita terapkan, kita amalin. Enggak? Kayak orang infak, orang sedekah. Jangan nunggu banyak dulu baru sedekah. Dari kecil pun mulai dibiasakan untuk sedekah. Begitupun ilmu. Kita dapat bahasan sedikit-sedikit setiap malam taklim. Ada yang kita ingat satu, itu yang kita pakai, kita terapin. Jangan nunggu banyak dulu. Karena dua tuh. Kalau yang sering kita dengar juga, al ilmu bila amal kasyajar bila taman. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, nggak ada guna-gunanya. Biar ilmunya banyak, kalau tidak diamalkan nggak ada nilainya. Bahkan tadi bisa membuat seseorang mendapatkan siksaan yang paling dahsyat kalau ilmunya nggak diamalkan. Allah. Semua apa tadi? Kita dapat bahasan tentang cara merapikan sholat. Kita terapin. Kita dapat bahasan tentang zikir setelah sholat. Kita terapin. Kita dapat bahasan tentang zakat. Ya pakai. Tentang qobliyah ba'diyah. Ya pakai. Semua. Apapun yang udah kita dapat ilmunya, ya coba kita terapkan. Dapat ilmu baca Quran, ya pakai. Kalau pas ada proyek. Dalam hadis lain juga Rasul menjelaskan, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Itu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak disebut orang alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Baru bisa dikatakan bahwa Bang Tony orang alim kalau ilmunya udah diamalkan. Kalau belum diamalkan, meskipun ilmunya banyak, berarti belum dianggap sebagai orang alim. Jadi orang alim itu baru bisa disebut orang alim kalau ilmunya sudah diamalkan. Jelas ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, manisdada ilman, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka yang bertambah dari dirinya hanyalah semakin jauh dari Allah. Ilmu makin nambah setiap hari karena ngaji tiap malam, tapi yang diterapin makin dikit, bukan makin nambah yang dipakai. Yang ada malah dia semakin jauh dari Allah. Tapi juga jangan sampai salah paham. Kalau begitu mendingan enggak ngaji dong, daripada kita dapat ilmu dan enggak diamalin. Itu juga ada juga tuh keterangannya. Pernah ada orang yang bilang ke sahabat Abu Hurairah, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafa an udayyi'am." Atau akhafu boleh, wa akhafu an udayyi'am. Saya pengen sebenarnya ngaji, nyari ilmu pengen, cuma takut nggak bisa ngamalinnya, kata orang itu. Jadi saya kagak mau hadir ke majlis, bukannya kagak pengen, bukan pengen, cuma takut kalau nggak saya dapat ilmu nggak bisa ngamalinnya lagi. Kata orang tuh, namanya Oman. Dan sahabat Abu Hurairah jawab, kafa bitarkil ilmi ido'atan lahu. Dengan kamu meninggalkan belajar, itu pun termasuk menyia-nyiakan ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Tahu enggak? Ya karena minimal dia tahu bahwa tolabul ilmi faridot. Itu kan udah tahu dia hukumnya, bahwa mencari ilmu hukumnya fardu. Karena dia sudah tahu seperti itu, maka dia amalin dengan hadir ke majlis, dengan ngaji. Kalau dia nggak hadir, ya berarti dia tidak mengamalkan ilmu. Sama aja. Kafa bitarkil ilmi ido'atan lahu. Dengan kau meninggalkan ngaji, meninggalkan mencari ilmu, nggak mau mencari ilmu, itu termasuk tidak mengamalkan. Udah. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, padahal ilmunya bertambah setiap hari, yang ada dia akan semakin jauh dari Allah. Wa'lam annal alima bil khawdi fil ilmi hurrimas salamatu fa imma al halaku wa imma as-sa'adatul abadiyah. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya orang alim dengan dia tenggelam dalam ilmunya tanpa pengamalan, hurrimas salamatu, dia akan diharamkan dari keselamatan. Majlis di mana aja didatengin, ilmu apa aja dipelajari, ditumpuk-tumpuk semua, disimpan-simpan ilmu. Kalau bahasa Bang Tony, agar khazanah ilmunya nambah doang. Khazanah ya namanya. Orang yang cuma numpuk-numpuk ilmu doang, dia tenggelam dalam mencari ilmu tanpa pengamalan, dia akan diharamkan dari keselamatan. Begitu. Makanya dulu kita contohinnya kayak duit. Dicontohinnya kayak duit. Duit biar banyak banget di dompet, tapi pas jamnya makan kagak beli nasi, asal lapar, duitnya sayang. Jangan sayang ini mah, gak ujung-ujungnya padahal duit mau banyak tapi mati kelaparan ujung-ujungnya. Karena duitnya gak ada yang dipakai buat belanja. Begitupun ilmu banyak tapi gak ada yang dipakai, ya ujung-ujungnya kayak ayam mati dulu. Saking malesnya buat matok,
Padahal padi banyak, mati dulu. Fa imma al-halaku wa imma as-sa'adatul abadiyah. Pilihannya buat orang alim cuma dua. Apakah nanti dia akan celaka atau dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Cuma itu pilihan. Kalau dia amalkan, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau tidak diamalkan, dia akan celaka. Pilihannya cuma itu. Antara ngamalin atau enggak. Kalau diamalin berarti bahagia, kalau enggak diamalin celaka. Jadi jelas ya. Yang pertama tadi kita harus cari ilmunya, karena kalau kita nggak hadir ke majelis, kita nggak ngaji, itu pun termasuk tidak mengamalkan ilmu. Kemudian kalau udah dapat, ya kita amalin. Jadi kita belajar, kita nyari ilmu, kita ngaji, ya tujuannya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Jangan sampai punya tujuan yang lain. Jadi dalam taklim kita ngaji, kita nyari ilmu, kita niatkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena dalam hadis lain juga Rasul menjelaskan, la tata'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama'a. Apa bang? Hadisnya, la tata'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama'a walitumaru bihi as-sufaha'a walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Jangan kamu mempelajari satu ilmu dengan tujuan agar kamu bisa membanggakan diri di hadapan para ulama, biar sejajar sama para ulama. Jangan punya niatan seperti itu. Atau yang kedua, walitumaru bihi as-sufaha'a, agar kamu bisa mencemooh orang-orang bodoh. Jangan juga. Atau yang ketiga, walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum, agar orang-orang sering berkunjung ke rumahmu, agar orang-orang suka kepadamu, cinta kepadamu. Banyak jamaahnya, agar punya banyak jamaah. Jangan sampai ngaji kita niatnya seperti itu, tapi niatnya harusnya ingin mengamalkan ilmu yang kita dapat. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnari. Orang yang ngajinya, orang yang belajarnya, niatnya salah satu dari tiga itu, maka dia di neraka. Faman fa'ala dzalika, orang yang mengerjakan itu semua, fahuwa finnari, maka dia adanya di neraka. Jadi belajarnya jangan sampai punya niatan agar dipanggil alim, agar dipanggil kiai, agar dipanggil ustad. Kawan, mau dipanggil ustad? Udah. Apa? Jadi niatnya untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bukan agar dia panggil orang alim, bukan agar kita bisa menghina orang-orang bodoh, atau yang ketiganya agar punya banyak pengikut, banyak jamaah. Atau biar kita disenengin orang. Yang sampai niat kita ngaji salah satu dari tiga. Kalau ada yang begitu, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Kita sering dengar itu mengaji, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun, qayyid suyudaka bil kitabat. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, dan catatan itu pengikatnya. Ikat
ilmu yang kamu buru dengan kamu catat. Jadi kalaupun lupa bisa kita buka-buka lagi catatannya. Atau kalau sekarang zaman canggih kita rekam dah minimal. Tahu nggak? Makanya Buya saking kreatifnya sampai setiap kali itu direkam sama beliau. Sekarang kita nggak pakai rekaman suara dah, pakai rekaman video, cakapan lagi. Itu kan begitu. Dan setiap pagi di setel lagi, malamnya ngaji, paginya di setel lagi di radio. Agar yang semalam ngaji bisa terus ingat, ntar diulang lagi. Begitu ngaji. Ya emang kita sadar bahwa kita udah tua, Bang Haji aja deh. Kita sadar usia memang tidak bisa dibohongi, ingatan itu pasti bakal melemah. Agar kita bisa terus ingat dengan apa yang kita pelajari, ya catat dah minimal. Catat. Cuma memang kadang-kadang penyakitnya ya CBS ada. CBS ada. Nyatet menyatet, cuma udah dicatat di buku, udah simpen aja. Makanya ada dalam tahapan belajar itu ada namanya deres, mengulang pelajaran. Apa yang udah kita pelajari kita ulang lagi. Deres namanya. Itu agar terus ingat. Emang usia udah tua, ingatan udah melemah, ya untuk ngikat ilmu itu ya dengan catatan. Atau kalau dulu Buya ngajarin doa ayat Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu min ustadi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Dulu kan diajar doanya, ya Allah, aku titipkan ilmu yang aku bacanya dan aku dengarnya dari guruku, maka kembalikanlah ilmu itu kepadaku ketika aku butuh. Doanya habis ngaji baca doa itu. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu min ustadi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jadi ntar pas butuh dikasih sama Allah ilmunya. Ini bahasannya nih. Itu kan doa itu juga dibahasnya udah berapa tahun yang lalu. Awan. Selain itu memang ada hal-hal yang bisa membantu kuatnya ingatan. Di antaranya meninggalkan makanan yang haram. Orang yang meninggalkan makanan yang haram, insya Allah ingatannya kuat. Atau sering gosok gigi, itu juga menambah daya ingat. Betul. Jadi begitu ngaji ya. Ya memang kendala kita mungkin selama taklim masih ingat dah bahasanya. Karena begitu pulang ke rumah lupa lagi. Makanya untuk membantu itu, untuk pengingatnya ya kita siapkan catatan atau rekaman yang bisa kita putar lagi kalau kita lupa. Qala al-Khalil bin Ahmad ar-rijalu arba'atun rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'ayqizuhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'allimuhu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fahdaruhu. Qala Khalil bin Ahmad, berkata Imam Khalil bin Ahmad,
ar-rijalu arba'atun. Orang itu, masyarakat itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Kelompok yang pertama, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Fadzalika alimun, maka dialah yang disebut orang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Itu kelompok yang pertama. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aiqizuhu. Kelompok yang kedua, orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Fadzalika naimun, maka orang seperti ini sedang terlelap. Fa'aiqizuhu, maka bangunkan dia dari lelapnya. Ingetin, nah, jangan begitulah. Ente kan orang alim, orang yang tahu. Lagunya jangan kayak orang kagak tahu apa. Apa benar? Karena memang Imam Hasan pernah mesen tuh, pernah ngasih nasihat. La takun mimman yajma'u ilmal ulama'i wa tara'ifal hukama'i wa yajri fil amali majrus sufaha'i. Nasihatnya, jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang apal ilmu-ilmu para ulama, yang paham tentang nasihat-nasihat orang bijak, tapi perbuatan kalian seperti orang-orang bodoh. Padahal dia tahu hukumnya, tahu ilmunya, tapi dari perbuatannya kayak orang kagak tahu. Nah, orang-orang yang seperti itu harus kita sadar. Ingat gitu. Udah. Aman. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun faiqizu. Enggak, gas itu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'allimu. Kelompok yang ketiga, wa rajulun la yadri. Kelompok orang yang tidak tahu, wa yadri annahu la yadri, dan dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Fadzalika mustarsyidun. Orang seperti ini adalah orang yang membutuhkan bimbingan. Mustarsyidun, orang yang membutuhkan bimbingan. Fa'allimuhu, maka ajarkanlah dia. Masih cakep dah tuh. Dia tahu dan dia nggak tahu tapi sadar bahwa dirinya nggak tahu. Dan dia juga mau belajar. Itu kelompok ketiga. Ini yang jelek, yang kelompok keempat nih. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahil fahdharuh. Kelompok yang keempat, rajulun la yadri. Orang yang sebenarnya tidak tahu, wa la yadri annahu la yadri, dan dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Kalau bahasa kitanya, orang yang sok tahu. Fadzalika jahilun, maka orang yang seperti ini disebut orang jahil. Fahdharuhu, maka menghindarlah darinya. Karena percuma kita biarin aja makin jadi, makin melunjak. Kita bilang-bilangin, dia ngerasa pinteran dia, merasa tawan dia, merasa dia lebih tahu. Yang paling pas udah tinggalin, jangan ditemenin orang dulu, ribet kita ngelagain. Aman. Ribet dah. Kita bilang-bilangin, kayaknya pinteran dia, kayaknya. Kita biarin aja, makin jadi, bikin kita pegel doang. Udah. Jadi pegel doang liatinnya.
Orang yang begitu fahdaruhu, tinggal apa? Ini nggak bisa mengajukan kepada yang ketiga. Kalau yang ketiga emang dia sendiri sadar bahwa dia nggak tahu, saya nggak tahu, ajarin apa makanya. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat lain, asal kita bilangin, emang tahu siapa sih lo sama gua, kan gitu. Jadi kalau yang ketiga mah asal dibilangin masih mau, masih nerima, karena dia sadar dia nggak tahu. Kalau yang keempat berepot. Makanya tadi bikin pegel kita doang. Kita bilangin romana tawan dia, pinteran dia. Kita biarin aja, capek kita ngelakuin. Udah dah, tinggalin aja yang kayak gitu. Udah. Wa qala Sufyan yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Imam Sufyan pernah berpesan yahtiful ilmu bil amali. Ilmu terus memanggil-manggil amal. Fa in ajabahu, kalau amal itu menjawab, maka ilmu akan tetap berada dalam hati seseorang. Wa illa irtahala. Jika tidak dijawab, maka ilmu itu akan pergi, akan hilang. Kalau pengen ilmu betah dalam hati kita, harus kita iringi dengan amal, dengan perbuatan. Kalau misalnya tidak kita iringi dengan amal perbuatan, maka ilmu itu lama-kelamaan akan hilang. Makanya amal ya, meskipun sedikit demi sedikit, tapi ada yang kita amalkan. Kan ingat tuh, waktu kecil kita sering baca tuh, kitron, bahron, dilan, jabalan. Setetes demi setetes, lama-lama akan menjadi lautan. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Ilmu pun seperti itu. Kalau dari sedikitnya sudah kita amalkan, insya Allah ilmu itu makin bertambah, makin berkembang. Udah. Aman. Jelas itu. Kan? Jadi terus ngaji, jangan berhenti. Jangan berhenti Bang tadi. Insya Allah. Apa? Ya, karena kita harus sadar bahwa diri kita belum tahu apa-apa. Apa? Dan salah satu ciri orang alim itu seperti itu. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu pernah kita baca tuh hadisnya. Arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 hal yang tidak akan pernah puas dari 4 hal lainnya. Yang pertama al-ainu min nazorin. Yang pertama al-ardu min matorin. Tanah ini tidak akan pernah penuh dengan air hujan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang hujan nggak berhenti. Tapi nggak pernah penuh tanah. Bahkan nggak kelihatan bekasnya. Apa? Yang kedua, wal ainu min nazarin. Mata tidak pernah kenyang, tidak pernah penuh dari memandang. Dari kecil kita ngelihat sampai sekarang nggak ada puas-puasnya. Apa? Yang ketiganya, alimun min ilmi. Orang alim tidak akan pernah puas dengan ilmu. Semakin alim seseorang, bahkan semangatnya dalam mencari ilmu akan semakin kuat. Bahkan dalam keterangan lainnya,
meskipun dia sampai 1000 kali mendengar satu bahasan yang sama, dia tetap merasa senang mendengarnya. Kalau kita kan lain, baru 2 kali dengar bahasan, 3 kali udah bosan, itu lagi. Kalau orang alim meskipun sampai 1000 kali dengar bahasan itu tetap senang. Bahkan sampai Imam Ibnu Mubarak pernah bilang, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilm. Orang itu disebut orang alim kalau dia masih ngaji, masih mencari ilmu. Fa idza zanna annahu qad alima faqad jahila. Begitu dia merasa bahwa dia sudah punya ilmu, sudah alim, itu sebenarnya dia bodoh. Kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya udah alim, berarti kebalikannya, sebenarnya dia bodoh. Karena orang alim dia nggak akan berhenti ngaji sampai meninggal. Orang disebut alim selama dia masih mau belajar. Begitu dia merasa udah alim dan berhenti ngajinya, maka sesungguhnya dia jahil, bodoh. Dan jangan berhenti ngaji. Tadi tuh sifat orang alim tidak akan pernah puas dari ilmu. Bahkan sampai 1000 kali dibacain satu bahasan yang sama, tetap dia senang dengan. Wa qala ta'ala watslu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacakanlah ya Muhammad kepada mereka kisah tentang orang yang telah kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia menghindar darinya. Ini kalau tafsirannya ini kisah tentang Bal'am bin Ba'ura. Tahu Bal'am? Orang alim yang hidup di zaman Nabi Musa, tapi karena dia diiming-iming oleh raja untuk nyantet Nabi Musa, dia santet Nabi Musa. Pakai zikir, nyantet itu pakai zikir. Itu kisah Bal'am bin Ba'ura. Karena emang dia ngalamin kesulitan ekonomi, diiming-iming harta oleh raja, mau dah. Padahal orang alim, sampai disuruh nyantet Nabi Musa. Apa ya? Ini ayat ini sebenarnya kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, orang yang termasuk meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu rendingannya sama Barsiso, rendingan. Udah tuh. Dengan kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki, berarti kita menghindar dari ayat-ayat Allah, menghindar dari ilmu. Makanya amalin ilmu. Kalau udah dapat ilmunya, amalin. Wa ulama'ul akhirati humul ladina la ya'kuluna ad-dunya bid-din. Dan yang disebut ulama'ul akhirah adalah mereka orang-orang yang tidak mencari makan dengan agamanya. Ada bahasa itu dari Buya, kita itu harusnya menghidupkan Islam, jangan numpang hidup di Islam, bahasanya. Ini kaitannya dengan kemarin tugas guru. Jangan sampai dia minta upah, minta imbalan dari jamaah. Jangan sampai ngajarnya itu dijadikan ladang untuk mencari keuntungan duniawi.
Itu ulama akhirah, orang-orang yang tidak mencari makan dengan agamanya. Wala yabi'unal akhirata bid dunya, dan orang-orang yang tidak menukar akhiratnya demi mendapatkan kesenangan di dunia. Makanya berkaitan dengan penjelasan ini, dari dulu Buya nganjurin tuh buat para ustadz, jangan lupa harus punya usaha juga, agar ketika dia menghadiri undangan ke majlis, undangan tahlil, dan kegiatan-kegiatan agama yang lainnya, dia tidak mengharapkan hadiah dari situ. Tetap dia cari ma'isyahnya untuk ekonomi keluarganya dengan usaha, bukan dari acara-acara keagamaan. Kaitan dengan ini, jangan sampai dia menukar agamanya, menjual akhiratnya demi mendapatkan kesenangan di dunia. Lamma alimu min izzil akhirati wa dhullid dunya, atau wadhillid dunya. Karena mereka memahami betul kemuliaan akhirat dan hinanya dunia. Wa man lam ya'lam mudadatad dunya ma'al akhirati wa mudarrataha falaysa minal ulama'i. Orang yang tidak memahami perbedaan antara dunia dan akhirat, bertentangannya dunia dan akhirat, dan tidak mengetahui tentang bahayanya dunia, maka dia bukan ulama. Wa man lam ya'lam mudadatad dunya ma'al akhirati wa madarrataha falaysa minal ulama. Orang yang tidak memahami tentang perbedaan antara dunia dan akhirat dan bahayanya dunia, maka dia bukan ulama. Misalkan Mang Niat disamper sama temen, dua yang nyamper, yang atu ngajak ngaji, yang atu ngajak mancing. Kalau dia orang alim, kalau dia ulama, pasti dia lebih milih ngaji. Karena dia tahu perbedaannya, mana yang lebih mulia antara akhirat dan dunia. Oman diajakin main sama temennya, padahal jadwalnya ngaji, dia lebih milih main. Itu berarti dia bukan orang alim, karena belum tahu mana yang lebih mulia antara akhirat dan dunia. Gitu Om ya. Waman ankara dzalika faqad ankara ma dalla alaihi al-Qur'anu wal akhbaru wa jami'ul kutubil munazzalati wa qauli jami'il anbiya. Orang yang mengingkari penjelasan ini, maka dia telah mengingkari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, yang dijelaskan oleh hadis, dan semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke bumi, dan mengingkari semua sabda para nabi. Bahwa akhirat itu lebih mulia dari dunia. Kalau ada yang mengingkari itu, berarti dia telah mengingkari Al-Quran dan hadis, bahkan semua kitab suci. Wa man alima dzalika wa lam ya'mal bihi fa huwa asirus syaitan. Dan orang yang sudah mengetahui penjelasan itu tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia merupakan tentara-tentara setan. Awan, bukan tentara.
tawanan setan. Faqad ahlakat syahwatuhu wa ghalabat alaihi syaqawatuhu. Maka dia telah dijerumuskan oleh syahwatnya ke jurang kesengsaraan wa ghalabat alaihi syaqawatuhu, dan telah dikalahkan dan telah dipastikan kesengsaraannya. Maka dia telah dijerumuskan oleh syahwatnya ke dalam hal yang mencelakakan dan telah dipastikan kesengsaraannya. Waman iktada bihi halaka, dan orang-orang yang mengikuti orang seperti ini akan celaka. Wa kaifa yu'addu min hizbil ulama'i man hadhihi darajatuh. Bagaimana mungkin orang yang tingkatannya masih seperti ini bisa digolongkan ke dalam kelompok-kelompok para ulama? Gak mungkin. Orang-orang yang masih mencari makan lewat agamanya, dengan agamanya, orang-orang seperti itu tidak layak untuk dikelompokkan ke dalam ulama. Bahkan dia mah dikelompokkan ke dalam orang-orang yang dikendalikan oleh setan. Apa? Serem amat tuh bahasa. Dan kita balik lagi ya. Yang pertama tadi, jangan sampai kita berhenti ngajinya. Terus sampai kita meninggal dunia, jangan sampai berhenti. Karena begitu kita berhenti ngaji, berarti kita jadi orang bodoh. Orang alim adalah orang-orang yang terus ngaji, yang terus mencari ilmu sampai dia meninggal. La yazal mar'u aliman ma talabal ilma. Orang dianggap sebagai orang alim selama dia masih mau mencari ilmu, selama dia masih mau ngaji. Fa idza zanna annahu qad alima faqad jahila. Kalau dia menganggap bahwa dirinya sudah alim, berarti dia sebenarnya bodoh. Selanjutnya setelah itu kita niatkan kalau sudah dapat ilmunya kita amalkan. Kalau kita sudah punya ilmu, kita niatin untuk kita amalin. Jangan sampai ilmu doang banyak tapi nggak ada yang dipakai. Apa? Yang terakhir, jangan sampai ilmu kita jadikan modal untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Betul. Karena itu tandanya orang itu sudah mati hatinya. Apa saja? Orang yang hatinya mati adalah orang-orang yang mencari kesenangan dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Itu orang yang hatinya mati. Uqubatul ulama'i mautul qulubi. Siksaan orang alim yang paling besar adalah matinya hati. Wa mautul qulubi thalabud dunya bi amalil akhirat. Dan penyebab matinya hati adalah mencari kesenangan dunia, berusaha meraih kesenangan dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Bahkan Imam Fudail bin Iyad pernah bilang, "Inni larhamu talatatan." Aku sangat kasihan dengan 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, aziza qaumin dhalla. Orang yang mulia di satu kampung jatuh hina. Tadinya punya jabatan tinggi langsung dicopot dengan tidak terhormat. Yang kedua, wa ghaniya qaumin iftaqara. Orang yang tadinya paling kaya di kampung langsung jatuh miskin. Itu paling dikasihanin.
orang paling kaya tiba-tiba bangkrut. Itu kudu kita kesianin tuh orang begitu. Yang terakhir wa aliman tal abu bihi ad-dunya, dan orang alim yang dipermainkan oleh kesenangan dunia. Mau di sini gara-gara alim. Yang tadi, hah? Iya. Orang alim, orang yang sudah memahami ilmu tentang sesuatu. Karena dia dipermainkan oleh dunia, harusnya ilmu itu menjadi modal dia untuk meraih keselamatan di akhirat. Ini malah dia jadikan buat meraih kesenangan dunia doang. Itu yang harus kita kasihani. Padahal ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak, tapi bukan digunakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat, malah buat meningkatkan ekonomi. Oh, itu kelompok orang yang harus kita kasihani. Menurut Imam Fudail bin Iyad. Dah. Wa qala fi munajati Daud wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.